Terhubung dengan wanita cantik dan saling menyimpan rahasia bersama dia mungkin bakalan jadi hal yang terindah. Namun bagaimana gitu cuy, kalau gara-gara hal ini justru malah ngebikin kalian berasa tantrum dan berasa kayak keteror karena dia itu nyimpen gambar burung kalian. Jadi kali ini gitu cuy, gue bakalan ngebahas salah satu manga ecchi yang mengandung unsur psikologikal yang berjudul PEP. Ya kalian pasti tahu artinya PEP itu apa aja. Ya jadi ya karena manga yang satu itu mengandung unsur ecchi ya kan. Jadi buat kalian yang kagak suka ecchi bisa skip dulu, tapi kayaknya sih bakalan rugi anjir karena jalan ceritanya itu lucu cuy. Dan ya jadi tahu sama lagi ya kan, buat kalian yang suka konten beginian jangan lupa buat dukung channel gua dengan cara menekan tombol subscribe. Dan kalau semua udah, langsung aja kita gaskan ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Nah, berlanjut dari kejadian di atap sekolah cuy. Di sini siapa yang bakalan langsung melupakan momen kayak begitu ya kan? Bahkan ya di sini kalian itu diliatin gitu cuy sama si Riko yang malah kagak bisa berhenti ngongkang, padahal ya dia itu udah mutusin buat menghapus fotonya si Akeno. Tapi ya karena saking cakepnya si Akeno di situ, dia malah keterusan gitu anjir. Tapi ya di sini ya kan minimalnya kata si Riko dirinya itu udah dapat sebuah kepastian gitu cuy. Kalau si Shibi itu ternyata bukan si Sakurazawa. Ya. Nah, di keesokan harinya ya kan, si Riko itu mulai gitu cuy memikirkan tentang dirinya. Kenapa dia tuh malah terikat sama hal yang kayak demikian? Dan dia di sini tuh berpikir gitu cuy, apakah si Akeno itu beneran tertarik sama dia atau enggak? Sampai ya di sini dia tuh kayak tersadarkan gitu cuy akan sesuatu. Kalau dia yang buruk rupa itu kayak kagak bakalan pantas buat dapat takdir sebagus ini. Sampai ya dia itu pada akhirnya tuh dikejutin gitu cuy sama si Sakurazawa yang lagi menyapa dia cuy. Nah, di sini ya kan saat si Sakurazawa tuh menyapa si Riko, di sini si Sakurazawa tuh bertanya gitu cuy, kenapa matanya si Riko tuh kelihatan sembab banget? Dan di sini si Riko tuh ngejawab gitu cuy, kalau dia itu habis begadang main game, padahal ya aslinya kagak anjir. Dan di sini ya si Sakurazawa itu juga bilang gitu cuy, apakah dia itu bisa bertemu dengan si Riko setelah pulang sekolah. Namun di sini si Riko yang mengingat kalau dia itu ada janji sama si Akeno, dia tuh bilang cuy kalau dia itu harus segera pulang ke rumah dan dia kagak bisa bertemu sama si Sakurazawa. Namun ya setelah perbincangan dia dengan si Sakurazawa di sini, si Riko mulai menyadari sesuatu gitu cuy. Kalau pas dia itu nolak permintaan dari si Sakurazawa, wajah si Sakurazawa itu rada cemberut cuy. Dan gara-gara hal ini itu ngebikin si Riko bimbang gitu cuy, karena ya di pikirannya dia dulu si Sakurazawa itu adalah cinta pertamanya dia. Makanya ya di sini pada saat si Riko tuh tahu kalau semua si Sakurazawa itu masih tetaplah orang yang sama dan bukan cosplayer hero tadi, dia tuh pengen gitu cuy sekali lagi memperjuangkan cintanya dia kepada si Sakurazawa. Dan di momen ini ya kan pada saat Sakurazawa tuh mutusin buat pergi dari tempat itu, si Riko itu bilang cuy kalau hari ini mungkin mereka bisa bertemu setelah pulang sekolah. Dan dia pada akhirnya janjian gitu cuy sama si Sakurazawa bakalan ketemuan di depan sekolah. Ya meskipun gara-gara janjian sama si Sakurazawa di sini ya kan itu ngebikin si Riko takut gitu cuy, karena ya dia itu ada janji sama si Akeno buat ngelakuin pemotretan bersama. Namun ya karena si Riko tuh merasa kalau hal ini tuh kagak baik dan dia tuh pengen memperjuangkan cintanya juga, dia tuh mutusin gitu cuy buat menolak ajakan pertemuan sepulang sekolah sama si Akeno. Dan di sini si Akeno tuh menyetujui akan hal ini cuy. Nah, di momen sepulang sekolah cuy, saat si Riko ini tuh mau main bareng sama si Sakurazawa, tiba-tiba si Riko tuh dikejutin gitu cuy sama si Akeno yang malah datang di hadapannya nih ya dan bilang kalau dia tuh tahu kalau si Riko tuh bakalan main sama si Sakurazawa. Dan di sini si Akeno itu bilang gitu cuy kalau dia itu juga ada kepentingan buat ketemu sama si Sakurazawa dan dia itu pengen ngobrol bareng si Sakurazawa juga cuy. Hingga pada akhirnya mereka bertiga itu mutusin buat main bersama. Nah, di momen ini ya kita ditampilin gitu cuy sama si Sakurazawa yang lagi asik mengobrol sama si Akeno. Di momen ini ya si Riko itu mencoba gitu cuy buat menebak kemana arah pembicaraan dari si Akeno sama si Sakurazawa. Hingga di momen ini si Riko kepikiran gitu cuy, apakah si Akeno itu mau ngasih tahu foto burungnya dia kepada si Sakurazawa. Nah, balik lagi ke pembicaraan Sakurazawa sama si Akeno ya kan. Meskipun ya awal pembicaraan itu cuma sebatas saling berkenalan aja, namun ya dari obrolan santai tadi ya kan tiba-tiba si Riko tuh dikejutin gitu cuy sama yang awalnya si Akeno tuh cuma ngebahas basa-basi doang. Di sini tuh malah si Akeno itu pengen ngasih tahu sesuatu kepada si Sakurazawa cuy. Sampai ya di momen ini itu ngebikin si Riko terkejut karena ya takut foto burungnya itu bakalan dikasih tahu kepada si Sakurazawa sama Akeno. Sampai ya si Riko dengan cepat banget cuy itu langsung ngerebut HP si Akeno. Dan siapa yang menyangka kalau si Akeno itu cuma pengen ngeliatin foto bulan supermoon kepada si Sakurazawa, karena si Sakurazawa itu suka mengenai hal tentang astronomi cuy. Apa ya gara-gara hal ini ya kan itu gue bikin si Riko ketakutan gara-gara kelakuan dari si Akeno anjir.
Ya sih gua tahu anjir kalau semua aib lu itu tiba-tiba kebongkar ke cewek yang lu suka, itu pasti malunya bukan main cuy. Apalagi nih apalagi ini aibnya soal masa depan anjir. Buset. Wah. Ya singkatnya ya kan, setelah si Akeno tuh nampilin foto bulan tadi, dia tuh mutusin balik duluan gitu cuy, dan meninggalkan mereka berduaan. Nah, di saat mereka tuh lagi berduaan di sini ya kan, si Sakurazawa itu bilang cuy, kalau dia sebenarnya pengen banget ngebikin klub astronomi berduaan aja bareng sama si Riko. Dan di sini si Riko bertanya gitu cuy, kenapa dia itu cuman mengajak dia doang. Dan di sini si Sakurazawa itu menjelaskan gitu cuy, karena dulu waktu mereka tuh masih kecil, si Sakurazawa itu punya kenangan manis sama si Riko. Dimana ya pada saat Sakurazawa tuh lagi menangis gara-gara burungnya yang bernama Chunta itu mati. Di sini si Riko itu menghibur si Sakurazawa dengan menebak nama-nama bintang cuy. Sampai dia itu menceritakan salah satu kisah dari bintang itu, sampai ngebikin si Sakurazawa terpesona akan si Riko. Dan ya gara-gara hal ini ya kan, makanya si Sakurazawa itu meminta itu cuy, kalau dia itu pengen ngebikin klub astronomi berduaan aja sama Riko. Ya meskipun ya di sini tuh kayak cuman sebatas hal biasa aja ya kan dalam pertemanan, tapi si Riko tuh yang ngeliat tingkah dari si Sakurazawa itu mulai merasa gitu cuy, kalau hal inilah yang ngebikin dia tuh bisa suka sama si Sakurazawa. Sampai ada momen dimana wajah Riko sama si Sakurazawa itu saling berdekatan, sampai mereka itu berasa lagi mau ciuman di situ cuy. Cuman ya sayang banget momen ini batal terjadi gitu cuy, karena si Riko itu dapat kabar kalau Akeno meminta pertolongan kepada dia. Nah, sesaat setelah mendengar kabar dari si Akeno di sini ya kan, si Riko itu langsung minta izin gitu cuy sama Sakurazawa kalau dia mau pergi terlebih dahulu karena pengen nolongin si Akeno. Namun di sini yang disangka sama si Riko kalau semua si Akeno itu lagi digodain sama om-om, ternyata dia itu cuma diganggu sama seorang promotor yang lagi mencari seorang talent cuy. Ya, di momen ini si Riko itu datang gitu cuy buat nolongin si Akeno. Tapi ya dia itu pada akhirnya dibuat sinis gitu cuy sama tatapan si promotor yang minta tolong kepada dia kalau tolong bujuk si Akeno buat jadi talenya dia. Cuman ya karena melihat si Riko yang udah tertekan di sini ya kan, si Akeno itu refleks bilang gitu cuy, kalau seumpama si Riko itu adalah pacarnya dia dan dia itu kagak mau jadi talenya dia karena si promotor tadi itu punya tatapan yang buruk. Dan pada akhirnya mereka itu meninggalkan tempat kejadian itu. Nah, setelah momen keributan itu cuy, di momen ini si Riko itu bilang gitu kalau sebenarnya dia kagak pantas itu cuy buat jadi pacarnya si Akeno. Namun di momen ini si Akeno bilang gitu cuy, kenapa si Riko begitu takut melihat tatapan dari seseorang. Sampai di momen ini si Akeno bilang gitu cuy, bagaimana pendapat kamu tentang dirimu yang melihat akun erotisnya si Shibi. Dan di sini si Riko juga ditanyain gitu cuy, bagaimana pendapatnya dia tentang kejadian di atap sekolah. Ya intinya dari pertanyaan si Akeno di sini cuy, si Akeno itu menyinggung si Riko kalau semua kamu tuh takut dan gelisah kalau kelakuan jorokmu itu dilatin orang, tapi kenapa gitu pada saat kamu tuh di tempat yang aman kamu malah tenggelam dalam sebuah hasrat. Dan di sini si Akeno tuh juga bilang cuy kalau si Riko tuh cumalah sebatas sampah doang di matanya dia. Ya, setelah si Riko di sini tuh dicerca sama pertanyaan dari si Akeno ya kan, dirinya tuh kagak mengelas gitu cuy, karena ya emang bener dia tuh sampai sekarang itu udah tenggelam dari bayang-bayangnya dia dari masa lalu. Sampai ya di sini si Riko yang udah terpojok gitu melihat ke arah si Akeno, dan di momen ini si Akeno tuh bilang gitu cuy, apakah kamu sudah berdiri? Sampai ya di momen ini ya kan si Akeno itu memegang burungnya si Riko cuy. Cuman ya di sini si Akeno tuh kaget sambil tersenyum cuy. Ternyata di momen ini si Riko tuh udah kagak tegang lagi seperti pada saat mereka itu pertama kali bertemu. Ya intinya ya mungkin di sini saking tegangnya si Riko sampai dia tuh lupa mengaktifkan neutron di kepalanya dia untuk mengaktifkan jet pribadinya dia gitu cuy. Bisa kayak gitu anjir. Sampai ya di momen ini si Riko tiba-tiba tegang gitu cuy karena ya sentuhan si Akeno. Dan di sini si Akeno tuh bilang kalau kamu tuh sebenarnya udah kagak punya sebuah harapan lagi. Dan ya setelah mengatakan hal yang kayak demikian, si Akeno tangannya cuy itu langsung membuka resleting dari si Riko dan megang asetnya dia sambil dia tuh bilang kalau dirinya itu mencintai Riko meskipun si Riko menganggap dirinya sebagai sampah. Ya refleks cuy di sini gara-gara ucapan dari si Akeno ya kan, itu malah ngebikin si Riko pada akhirnya malah makin tegang kagak karuan. Dan panel cerita berakhir sampai di sini cuy. Ya, jadi gimana menurut kalian cuy mengenai manga yang satu ini? Sebenarnya dari poin yang udah gua baca di sini, entah kenapa gua merasa kalau si Riko sama si Akeno itu punya sebuah hubungan di masa lampau gitu cuy. Cuman ya di sini kagak dijelasin karena manganya itu masih ongoing. Jadi ya buat kalian yang kepo bisa kalian baca aja manganya cuy. Karena ya itu banyak banget part-part yang gua skip gara-gara terlalu yabai adegannya.
Kayak contoh ya, pas si Riku itu dikencingin sama si Akeno aja. Buset. So ya, mungkin kayak gini dulu ya kan. Dan buat kalian yang suka sama konten kayak beginian, jangan lupa menekan tombol subscribe cuy. Dan gua di sini undur diri. See you next time. Sampai jumpa lagi.